Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa rizq. Allahumma shalli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryatil awliya wa miftahi babil ihsan. Sayyidina wa maulana Muhammadan al-muhtar wa alihi al-athhar wa ashabil ahya adada ni'amillahi wa ibdali amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Masjid Al-Hilal Bandar Jaya Timur, Ibu Sri Sartina. Alhamdulillah. Ibu Sri Karsina. Mirip-mirip dengan yang itu tadi, Ibu Sri. Yang Korea siapa tadi? Yang saya hormati seluruh pengurus jajarannya, dan juga yang saya muliakan juga semuanya anggota Majelis Taklim dari Masjid Al-Hilal Bandar Jaya Timur yang hadir khususnya pada sore hari ini. Kembali kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karena Allah selalu tidak pernah putus-putusnya memberikan kepada kita semuanya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat rizki. Bu, jadi persepsi ibu-ibu kalau yang namanya nikmat rezeki itu apa? Uang. Iya, di mana-mana begitu, termasuk saya. Iya. Benar apa tidak? Iya benar. Tapi bukan satu-satunya. Namanya nikmat rezeki itu. Ibu tadi ke sini jalan kaki, naik motor, ada yang jalan kaki, kalau yang dekat naik motor agak jauh dekat, ya, agak jauh. Kalau saya terus terang naik motor ini karena agak jauh dari Bandar Jaya Barat. Ini kan Bandar Jaya Timur ya. Bayangkan dari timur ke barat, dari barat ke timur, jauh. Makanya saya pakai motor. Dengan adanya itu, kita sama-sama berangkat dari rumah kita masing-masing menuju ke tempat ini. Ini sebenarnya adalah nikmat Allah. Nikmat Allah. Nikmat apa? Tadi rezekinya ada, semuanya sehatnya juga ada. Apalagi di situ, termasuk kebahagiaan, waktu, kesempatan, itu bagian daripada namanya rizki. Baik, kalau begitu, ini momennya kita ini di bulan apa ini, Bu? Di bulan Dzulhijjah ya, Bu. Tanggal berapa hari ini? Ada yang sedang hitung-hitung. Tanggal 4. Ya, tanggal 5 bulan ini, bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu bulan terakhir di hitungan tahun Hijriah.
Nah, oleh karenanya mungkin tema-tema pada kesempatan sore hari ini tidak jauh-jauh dari itu, supaya kita lebih memastikan bahwa kita yang ada di tanah air ini, Bu, yang tidak berangkat menunaikan ibadah haji, yang pertama kita berbahagia. Kenapa bahagia? Karena saudara-saudara kita yang Allah berikan tadi rizkinya kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji tahun ini. Mudah-mudahan beliau-beliau itu yang ada di lingkungan kita ini khususnya, kemudian umumnya di Lampung Tengah, mereka sudah pada sampai di tempat ataupun lokasi, ya Bu ya. Kita doakan. Ada Bu dari lingkungan sini, Bu? Ada. Lingkungan saya juga ada. Kita doakan. Apa susahnya sih mendoakan? Mendoakan itu merupakan bagian daripada ukhuwah Islamiyah. Saling doa mendoakan. Saya itu selalu terus mendoakan menjadi haji yang mabrur dan mabrur. Kenapa? Karena kita sudah paham kalau kita mendoakan kebaikan kepada orang lain, maka langsung diaminkan oleh para malaikat itu. Kalau misalnya mendoakan untuk si A agar dia, tetangga kita yang berada ke sana, dia berada dalam keadaan sehat walafiat, bisa melaksanakan seluruh rukun, syarat wajib dan syarat sahnya di sana semuanya sudah dilaksanakan dengan baik, dan pulang ke negeri asalnya ini Indonesia membawa haji yang diridhoi Allah, yaitu haji yang mabrur, haji yang membawa ketaatan, akan menjadikan lebih taat, akan lebih ketakwaannya akan lebih bertambah. Nah, ini harapan kita semua. Maka ini langsung amin kata malaikat. Aminnya itu adalah untuk dia dan juga untuk kita. Nah, itu tidak bisa separuh-separuh. 100% untuk yang kita doakan, 100% juga untuk yang mendoakan. Nah, maka hati-hati untuk saling doa mendoakan itu. Jangan sampai kita mendoakan kepada orang lain itu doa yang tidak diridhoi Allah. Nanti akan diaminkan pula oleh malaikat itu. Jangan sampai. Maka haji itu kesana itu dalam rangka tadi untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gampangnya kalau di sini sebelum berangkatnya rajin taat ibadahnya, kemudian rajin juga bersedekahnya, rajin juga menolong tetangganya dan yang lain-lainnya. Maka di sana itu akan menjadi gambaran apa yang sudah dilakukannya sebelum dia berangkat. Ada cerita kemarin teman, ya, orang tuanya tahun ini berangkat haji. Kata teman itu, ayah saya ini suka silaturahmi setiap harinya ketika di tanah airnya, dia ketika di rumahnya di sini. Di sana itu kalau dia video call gitu dengan anaknya, ayah lagi di mana? Ini lagi silaturahmi. Jadi itu nggak betah dia di maktabnya, itu nggak betah di tempat kamarnya dia sendiri. Ya, terus maktab ini gitu. Ya, karena yang pertama dia nggak merasa mungkin seperti mungkin kalau jadi pengurusnya di situ ya mungkin agak agak terikat. Dia bebas, begitu terus. Jadi kebaikan itu satu. Kalau waktu sebelum waktu berangkatnya itu dia suka tadi menolong, suka bersedekahnya, di sana juga begitu. Kata dia, ceritanya, ini kalau makanan ini sudah berada di sini, artinya sudah keluar dari tasnya, halal, gitu ya, halal. Jadi nggak perlu diminta lagi. Ya.
Seperti ini kan sudah disiapkan ya Bu ya. Udah halal. Tinggal mau diminum, mau dimakan, silahkan. Halal. Karena udah terbiasa begitu. Jadi kadang-kadang ada kalau di sininya pelit, sampai sana juga pelit. Bahkan kabarnya ada makanan awet sampai pulang dibawa lagi. Ya untuk dia sendiri juga pelit, apalagi untuk orang lain sampai dibawa pulang lagi ke Indonesia. Ngapain? Kan gitu. Ya gitu. Kenapa? Karena dari sini pelit, di sana juga pelit. Ada lagi. Ini mohon maaf ya. Termasuk murid saya, tapi usianya 3 kali lipat usia saya. Jadi waktu dia berangkat umurnya sudah 83 tahun. Waktu itu tahun 2017 sebelum Covid. Mbah-mbah ini sebelum berangkat haji nyaris nol, nggak bisa baca Quran. Begitu ngaji dengan saya maghrib bisa, ya. Kemudian ditambah lagi 1 bulan full di bulan Ramadan. Alhamdulillah tamat. Ya baca itu aja tasbih terus. Alhamdulillah. Karena udah kebiasaan 5 waktunya full. 5 waktunya full waktu di tanah airnya. Di sana nggak betah. Tinggal di Makkah nggak betah. Mungkin beberapa waktu zuhur, asar, maghrib di sana aja. Terus makannya gimana? Nggak tahu. Katanya makan itu mau keluar dari situ sudah ada orang yang ngasih makan, sudah ada orang yang ngasih makan, banyak orang yang bersedekah. Luar biasa. Jadi inilah gambaran tanah suci, mukarramah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga berdoa sekali lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan haji dan umrohnya saudara-saudara kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Perintah ini. Nah, bagaimana bisa sempurnanya haji dan umroh? Itu ada kursusnya, ada manasiknya, ya. Maka di sini ya kita juga yang secara umum bahwa karena haji dan umroh itu adalah sesuatu ibadah tahunan dan wajibnya adalah sekali seumur hidup. Ya kalau saya menggurui, mohon maaf nih, yang sudah berangkat ke sana ada yang sudah 2 kali, 3 kali, mungkin juga sudah ada ya sebelum dulu ada waiting list ya atau daftar tunggu sekarang ini. Nah, kalau sekarang ini ya, kalau daftar hari ini 20 sampai 25 tahun baru kita berangkat. Katanya seperti di Lampung. Maka oleh karena itu fa'in usirtum famastaisara minal hajj. Jika kamu terkepung oleh musuh, ya, jika kamu terkepung oleh musuh atau karena kamu sakit, famastaisara minal hajj, maka hendaklah kamu memotong hewan kurban. Tapi ada keterangan di sini, memotong hewan kurban di sini adalah bukan yang dimaksud adalah kurban yang kita laksanakan nanti pada tanggal 6 Juni atau 10 nanti Zulhijjah atau hari Jumat, bukan yang di situ. Motong di sini bagi orang yang sedang menunaikan ibadah haji itu adalah merupakan bagian dari denda atau dam. Ya, jadi yang dimotongnya sejenis hewan ternak yang sama syaratnya seperti memotong hewan kurban yang sudah cukup usianya. Nah itu. Nah terlebih-lebih ini karena sudah disampaikan oleh Allah seperti itu, maka nanti kejadiannya di sana tuh memang betul banyak yang tidak mampu melaksanakan yang wajibnya itu. Jangankan yang rukun, ya, yang wajibnya itu. Ada kan ada yang wajib, ya, ada yang rukun. Kalau rukun sudah di atas wajib, ya, seperti ihramnya kan.
kemudian nanti wukuf di padang Arafah, kemudian nanti tawaf, ya, kemudian sa'i, kemudian perut tahallul. Itu kan yang rukun-rukunnya. Yang wajib-wajibnya ya seperti apa? Yang menginap di Muzdalifah dan di Mina dan di Muzdalifah. Itu kan wajib juga hukumnya di sana. Banyak orang-orang itu di sana yang jamaah haji yang tidak melakukan sempurna seperti itu, maka diwajibkan untuk memotong hewan kurban atau berupa dam dan tadi. Jamaah rahimahullah, wala tuhliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahilla. Jangan kamu melakukan memotong rambutmu, ya, wala tuhliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahilla, kecuali kalau sudah sampai ke tempat penyembelihan hewan tadi. Nah, artinya di situ itu merupakan bagian daripada rukun. Karena tahallul atau mencukur rambut itu adalah merupakan rukun daripada haji yang paling akhir, ya, tahallul. Nah, kalau sudah begitu ya baru memotong hewan kurban. Waktu mungkin ya, waktu di sana tahallul, di sini adalah memotong hewan kurban, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Ya. Kemudian diteruskan kalau belum dapat nikmat rezeki dari Allah berupa pembelian hewan ternak tadi, ya, maka boleh besoknya, boleh lagi besoknya, dan juga dapat terakhir besoknya lagi, yaitu tanggal 11, 12, dan 13. Nah, kalau dari haknya ini misalnya waktunya mepet, kayak besok itu katanya kan Haji Akbar, ya, sudah ada sidang isbatnya. Haji Akbar jatuh pada hari Jumat. Kalau yang tidak terbiasa memotong dengan secara cepat, ya, karena waktunya pendek, mungkin apalagi yang dipotong itu banyak, itu boleh, jangan memaksakan di hari Jumatnya, boleh di hari berikutnya, Sabtu, Ahad, dan Senin, kan begitu ya. Ada kesempatan tuh 3 hari, hari tasyrik 11, 12, dan 13. Ya, saya sampaikan begitu di tempat saya begitu. Tapi kalau memang sudah oke, sudah terbiasa ada di suatu tempat itu, ya, saya juga pernah ikut di dalamnya itu. Berapapun hewan ternak, ya, hewan kurban yang dipotong, ya, misalnya pada hari Jumat, subhanallah, sebelum Jumat dilaksanakan selesai. Sudah selesai dibagikan juga, sudah selesai. Luar biasa, itu kerja cepat itu. Tapi waktu yang saya ini janganlah kata saya. Ini karena nggak terbiasa. Besok masih ada kesempatan. Itulah hikmahnya ada hari tasyrik. Ya, ibu sekalian, ini perlu diperhatikan di sini bagi orang-orang kaum muslimin yang berada di tanah air. Kalau yang di sana juga ada, di samping denda tadi juga ada pemotongan hewan kurban. Cuma saya pernah nanya, karena apa saya nanya terus saya di sana, karena saya belum pernah berangkat di sana. Bu, belum pernah berangkat saya, Bu, ya. Doakan, Bu, ya. Doakan mudah-mudahan tahun depan, pahit-pahitnya tahun 2027 saya berangkat, Bu. Doakan, Bu, ya. Saya minta doanya ibu hajah yang sudah pernah berangkat ke sana. Dan juga saya doakan ya ibu-ibu yang belum juga berangkat bisa bareng dengan saya. Amin ya rabbal alamin. Faman kana minkum maridun aw bi adzan rasi fa fidyatun min siyamin aw shadatin aw nusuk. Nah, yang di sana itu saya tanya, di sana ada puasa enggak? Ya enggak ada. Nah, enggak ada puasa. Yang orang yang sedang menunaikan ibadah haji. Yang puasa itu adalah justru yang sedang tidak menunaikan ibadah haji. Maka kita disunahkan yang masyhur itu adalah puasa tanggal 8 dan tanggal 9 atau yang disebut dengan puasa Tarwiyah dan Arafah. Ya, Tarwiyah dan Arafah.
insya Allah Bu ya. Jadi insya Allah jatuhnya puasa itu di hari Rabu dan Kamis. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Fadilahnya Bu luar biasa, yaitu satu hari puasanya itu bisa menghapus dosa 1 tahun. Masya Allah, pahala mana yang bisa seperti itu? Tidak ada. Jadi momen-momen ibadah itu tidak ada yang bisa menggantikan kecuali itu. Nah, makanya kalau momen itu nggak bisa datang 2 kali, betul. Ya udahlah Pak Ustadz, saya ini hari ini lagi mau acara jalan-jalan kemana? Jalan-jalan ke luar negeri. Malah jalan-jalan ke luar negeri. Mau acara puasa kan malah jalan-jalan. Iya, saya mau lebarannya di sana. Jadi nggak puasa. Tapi itu namanya momen itu belum tentu tahun yang akan datang umur kita masih ada. Nah gitu. Nah oleh karena itu ya, walaupun sunnah itu sunnahnya sunnah muakkad, ya sunnah yang sangat dikuatkan. Maka insya Allah ya momen itu mari kita ajarkan ya puasa 2 hari di bulan Dzulhijjah, yaitu tanggal 8 dan 9. Ibu rahmatullah, maka syariat haji, ibadah haji ini mulai Allah Subhanahu wa taala wajibkan sejak zaman Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Hajj, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir ya'ti min kulli fajjin amiq. Dan panggillah wahai Ibrahim manusia dari 4 arah. Panggil. Jauh Nabi Ibrahim, bagaimana caranya ya Allah memanggilnya? Ya belum ada pengeras suara seperti ini, ataupun belum ada telepon ya jarak jauh ya seperti itu. Ibrahim, panggil. Ya sudah, ya berengkel Nabi Ibrahim, panggil aja. Mungkin kalau sekarang seperti orang manggil sholat, mungkin ya, mungkin bisa jadi seperti yang sering disampaikan oleh doa-doanya haji di sana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulk la syarika lak. Itu gambarannya Nabi Ibrahim ketika menjawab perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata begitu sudah disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak lama manusia datang ya min kulli fazin amin, dari seluruh arah. Yang 4 arah katakan timur, barat, utara, selatan, dari seterosok dunia datang. Yaktina ya min kulli fazin amin. Ada yang datang dengan kaki, jalan kaki. Ada yang datang di sini dikatakan dengan naik onta kurus. Para mufasir mengatakan naik onta kurus itu karena masyarakatnya, sulitnya perjalanan itu sangat jauh dan lama. Yaitu bisa dikatakan seperti itu. Sekarang aja di zaman modern ini Bu, ada yang jalan kaki Bu, ada viral itu yang jalan kaki, banyak itu. Ya mungkin kalau yang orang biasa di sana nggak disorot, tapi kalau misalnya dari Indonesia ternyata jalan kaki nyampe juga di sana, ada itu. Ada juga tahun berapa itu, kalau nggak salah setelah COVID itu,
naik motor NMAX sama anaknya ya yang masih kecil nyampe juga ke sana. Ya, iya nggak tahu itu niatnya bagaimana. Taunya ya udah kalau mertuanya sama istrinya sudah naik pesawat, udah duluan nyampe sana. Ya, dia baru beberapa hari setelah itu baru dia muncul. Ya, katanya di sana. Tapi juga waktunya naik haji, waktunya itu dia juga sudah sampai di tempat. Subhanallah. Jadi itulah gambaran betul kata Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan datang yang buka bijalan ala bikulli dhulmin. Ya, dia akan berjalan dengan jalan kaki yang gak punya ongkos mungkin kaki. Berbulan-bulan di sana. Banyak Bu, ada yang dagang di sana, tapi sambil dagang di sana sambil juga haji. Ada yang jadi guide di sana juga berhaji dan seterusnya. Ada yang sambil sekolah di sana juga dia bisa menunaikan ibadah haji. Banyak cara menuju di sana. Kalau Allah sudah memanggilnya. Sekali lagi kalau Allah sudah memanggilnya. Saya bertanya sama ibu-ibu yang di sini. Bu, tunjuk Bu, angkat tangannya yang sudah merasa dipanggil oleh Allah. Berarti sudah daftar Bu ya? Sudah daftar Bu? Sudah. Dari sini yang sudah merasa dipanggil oleh Allah, kecuali yang sudah hajinya udah berkali-kali. Ibu sudah pernah naik haji Bu? Belum? Ya, sama dengan saya. Daftar tahun berapa Bu? 2018. Alhamdulillah. Dalam estimasinya tahun berapa berangkat Bu? Ya, 2034. Masya Allah. Mungkin usia ibu sekarang, iya, tak usah mikir lagi usia. Bisa nggak ini lagi kalau kita mikir usia lagi. Yang penting sudah ya, kata para ulama, ada satu cerita. Ada orang itu yang ketika dia mau berangkat Bu, udah mau berangkat itu udah jadi berangkat. Kenapa? Karena ternyata uang tersebut digunakan oleh orang yang sedang itu Bu? Kalau sekarang ini operasi, nggak pakai BPJS misalnya, nggak pakai BPJS, operasinya pas untuk ongkos haji. Ya mungkin ongkos haji kalau sekarang itu sampai berapa juta Bu? 60 juta lebih. Pas untuk membayar operasi. Ya sudah, jangan berangkat. Padahal kuotanya untuk berangkat ya di sana. Bu, ternyata Bu ya Allah yang mengerti. Ternyata katanya di sana itu banyak orang yang bicara, Bapak ini ya saya ketemu yang di setiap waktu, di setiap saat pasti ketemu Bapak ini. Pak, gimana Pak? Kawannya, alhamdulillah baik. Ya, Pak, bagaimana ketika kita ketemu di sana? Ya, dia cuma dengerin aja. Iya, alhamdulillah gitu aja dia, alhamdulillah. Kok Bapak ini ngomong cuma alhamdulillah aja, nggak bisa bercerita seperti itu. Ternyata dia itu memang dia cerita, saya itu belum berangkat, Pak. Saya belum berangkat. Ketemu Pak bersama itu. Saya mau makan itu di sana, ada Bapak juga di sana. Tetap aja dia bingung. Nah, karena saya belum berangkat. Ternyata Allah sudah hadirkan di sana. Nah, itu salah satu contoh. Nah, ternyata dia tahun depannya betul. Ternyata dia tahun depannya baru bisa berangkat haji beneran. Ya, karena tadi tertunda tadi. Masya Allah. Jadi banyaklah cerita-cerita yang padilah orang yang memang betul-betul sudah menyiapkan dirinya tadi, bukan hanya sekedar dia ada niatan, tapi actionkan dengan dia mendapatkan haji. Banyak cerita. Saya juga ya namanya menyesal itu pasti begitu. Menyesal saya luar biasa. Kenapa saya dari dulu ya berangkat haji sebelum ada daftar tuh? Padahal kalau mau
Mungkin saya juga bisa berangkat, tapi itulah tadi, karena betul tadi niatnya tadi belum. Maka sekarang ya alhamdulillah, sambil saya memotivasi diri saya sendiri dan juga saya sambil mengajak juga kepada orang lain. Ibu-ibu rahimahullah, ini segmen yang pertama adalah tentang haji. Kemudian yang kedua, yang kita ingin sampaikan ini adalah bagaimana kita mempersiapkan untuk pemotongan hewan kurban kita. Ya alhamdulillah, di mana-mana sudah banyak syiarnya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu minasyaitonir rajim, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Dan hewan-hewan ternak kurban berupa unta, berupa kambing kibas, berupa kerbau, sapi, ya kambing kita yang di sini di Indonesia, itu semua adalah merupakan hewan-hewan yang boleh digunakan untuk melaksanakan kurban. Itu yang disyariatkan. Min sya'airillah lakum fiha khair. Karena itulah yang memang sudah betul-betul menjadi binatang yang sudah sah untuk digunakan kurban dengan syarat-syarat tertentu. Yang pertama adalah sudah masuk usianya. Ya, kalau misalnya kambing, sapi itu 2 tahunan, ya. Kemudian kalau kambing kibas itu malah lebih muda, ya 1 tahun setengah malah sudah bisa. Ya, itu kalau kambing kibas seperti kambing domba. Nah, tapi kalau sapi itu kalau amannya ya umur 2 tahun. Dan jangan cacat, tidak ada cacat. Ya, semuanya tidak ada cacat. Apa itu kupingnya sobek, ya, ataupun apa kakinya pincang, jangan. Atau mungkin bahkan sakit. Makanya saya tadi barusan cari buku, sampai jauh, sampai ke Polres, dari Polres nggak dapat, ya, sampai ke Mujirahayu tadi, ya, terakhir tadi sampai situ Adijaya malah dekat rumah situ, nggak tahu itu, suruh nyari kawan yang Indonesia. Kata saya mau ngisi pengajian ini, silakan kamu aja yang ininya yang apa namanya nenggonya berapa. Kadang-kadang kalau udah mau dekat hariannya susah gitu ya, gitu ya, yang sesuai dengan budgetnya gitu ya. Yang penting itu jangan yang itu kata saya, walaupun itu gemuk, lihat tuh kakinya itu cedera gitu, kata saya. Mungkin pas lagi masukkan ngangkat ya gitu cedera. Tapi yang dibahas tadi ada juga hewan itu kupingnya tidak ada, daun kupingnya maksud saya. Daun kupingnya tidak ada, itu bukan tidak ada kupingnya katanya Pak. Karena itu saya berangkatnya dengan dokter hewan tadi Pak. Ada dokter hewan di sana yang kawan saya. Itu bukan cacat itu. Coba lihat tuh, semuanya nggak ada kupingnya itu ya. Gitu. Ya, jadi kupingnya itu cuma lubangnya di titik kecil gitu. Ada jenisnya kayak gitu, nggak ada kupingnya. Gitu. Jadi yang dimaksud itu tadi tidak cacat dan amannya adalah laki-laki apa jantan, ya. Jangan yang perempuan kalau untuk kurban. Jadi syaratnya kurban, hewan kurban dengan syaratnya hewan akikah sama, seperti itu. Nah ini perlu disampaikan karena biasanya ada yang kadang-kadang ya mohon maaf ya, kalau yang dengan jujur mungkin belum cukup tadi umur dan seterusnya karena dia besar gemuk ya sudah gitu. Karena itu menjadi syarat wajibnya. Ibu-ibu rahimahumullah, maka insya Allah ya haji kita di Indonesia ini dan yang di tanah air sekali lagi akan dilaksanakan dengan penuh ketakaruban kepada Allah Subhanahu wa taala, karena haji itu adalah bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berkurban juga artinya sungguh-sungguh dan dalam rangka untuk takarub korban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kurban di sini kata Allah Subhanahu wa taala, la yanalallahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhur taqwa.
tidak akan pernah sampai daging dan darahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah nilai ketakwaannya. Yang mari kita luruskan niat kita ini. Enggak, silakan. Kalau yang sudah tiap tahun sudah berniat ingin berkurban, kok sampai sekarang ini belum kelihatan hilal begitu? Ya tetap kita terus, karena Allah masih berikan kesempatan 11, 12, 13. Semoga-moga nanti pada hari hanya tahu-tahu ada yang ngasih kepada kita, insya Allah ya, seperti itu Bu. Jadi nilai ketakwaannya inilah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan digambarkan dia bahwa ini hewan ini nanti yang akan menjadi kendaraan tunggangan kita ya, untuk menyebati jembatan Shiratal Mustaqim kalbarqil khatib, seperti kilat yang menyambar begitu amat sangat cepatnya. Kita sudah berada di tempat yang nyaman, yaitu Jannatul Naim. Mudah-mudahan ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita limpahan nikmat berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kesehatan, dan juga nikmat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ta'ala wa syafa'atul bismillah al-Fatihah. Ya Rabbi, mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma inna hadha idbaluna wa ikbaluna wa aswatu du'ati faghfir lana Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwa. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika husna ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan ba'dal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbi Rabbana ij'al awladana wa ahlina wa talabidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil dhair. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Ibu rahimahullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum